Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Nurfitri Setiawan dengan NIM G00231118 dari kelompok B8. Nah, dalam laporan praktikum anatomi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, langsung saja ke mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, ereksi itu dia merupakan proses mengerasnya penis yang mana normalnya itu lunak. Tujuannya adalah agar penis dapat masuk ke dalam vagina untuk melakukan proses reproduksi. Selanjutnya ada ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi dia itu adalah penyemprotan kuat semen ke dalam uretra sampai dengan nanti keluar penis. Nah, kalau ejakulasi dia itu terdiri dari dua proses. Yang pertama ada emisi dan ada ejakulasi. Oke, yang pertama kita bahas mengenai ereksi dulu. Jadi ereksi itu dia terjadi karena adanya dilatasi dari arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis segmen sakral 2 sampai dengan 4 yang nantinya bakalan menyebabkan perubahan aliran darah dalam penis. Nah, jadi saat tidak ada rangsangan seks, si jaringan erektil itu hanya mengandung sedikit darah karena kan anterior yang mendarahi rongga-rongga vaskuler ini berkontriksi. Jadi si penisnya tetap kecil dan lunak. Sementara itu, kalau misalnya ada rangsangan seks, si anterior-anterior itu akan secara refleks melebar dan nanti bakalan menyebabkan si jaringan erektil itu akan terisi oleh darah sehingga si penisnya akan bertambah panjang dan lebar serta menjadi kaku. Oh iya, vena-vena yang mengalirkan darah dari jaringan erektil penis juga ikut tertekan secara mekanis karena pembengkakan dan ekspansi rongga-rongga vaskuler tadi, sehingga si aliran keluar vena berkurang. Nah, hal itu juga ikut berkontribusi dalam pemanjangan dan pengerasan penis sehingga nanti dapat menembus vagina. Lalu untuk mekanismenya itu sendiri, yang pertama itu nanti otak akan mengirimkan stimulus seksual ke penis. Nah, hal itu nanti bakalan menyebabkan darah mengalir ke penis dan juga otot penis serta panggul berkontraksi. Selanjutnya ada ejakulasi. Nah, kalau ejakulasi dia itu mekanismenya terdiri dari dua proses nih. Yang pertama ada emisi. Nah, emisi itu dia adalah proses transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi dia itu merupakan keluarnya cairan semen dari ostium, uretra, eksternum. Nah, kalau tadi kan ereksi itu dia dikontrol sama sistem parasimpatis. Kalau ejakulasi dia itu dikontrol sama sistem saraf simpatis. Lebih tepatnya segmen lumbalis 1 sampai dengan 3 efektor. Next, nah ini ada mekanisme ejakulasi. Jadi yang pertama itu nanti glans penis akan menerima rangsangan. Lalu nervus pudendus akan meneruskan ke segmen lumbalis 1 sampai dengan 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, si dinding ductus deferensnya berkontraksi. Terus otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbouretralis berkontraksi. Selain itu, sphincter vesica urinaria juga berkontraksi. Nah, sedangkan pada proses ejakulasi, dia itu akan menyebabkan kontraksi arteriae helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula, yang mana ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus akan menyebabkan dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar-kelenjar apa saja sih yang bekerja pada saat proses ereksi dan juga ejakulasi. Jadi sewaktu ejakulasi itu kelenjar seks tambahan akan menghasilkan sekresi yang akan menunjang kelangsungan hidup sperma di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, kelenjar-kelenjarnya itu ada apa aja? Yang pertama ada vesicula seminalis, yang kedua ada glandula prostat, dan yang ketiga ada glandula bulbouretalis. Langsung saja yang pertama mengenai vesicula seminalis. Jadi dia itu berupa dua buah organ berlobus yang terletak pada permukaan posterior vesika urinaria. Terus terdapat ductus deferens di sisi medialnya. Nah, fungsi dari vesicula seminalis ini dia untuk menghasilkan sekret yang akan ditambahkan pada cairan semen. Terus juga dia berfungsi untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, sekret yang tadi dihasilkan yaitu mengandung fruktosa dan juga prostaglandin nih. Kalau misalnya fruktosa dia itu berfungsi untuk nutrisi sperma, sedangkan prostaglandin dia itu berfungsi untuk motilitas sperma. Lalu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia letaknya ada di antara kolum vesicae dan juga diafragma urogenital. Nah, nanti tuh dia bakalan bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, fungsi dari kelenjar prostat ini adalah menghasilkan cairan tipis yang seperti susu.
yang mana dia itu nanti bakalan mengandung asam sitrat dan juga volfatase asam yang akan ditambahkan saat ejakulasi. Nah, si sekret prostat ini dia itu sifatnya alkalis, jadi dia itu nanti akan menetralkan suasana asam di dalam vagina. Seperti yang kita tahu sendiri kan, suasana vagina itu asam ya, jadi dia itu nanti bakalan melindungi sperma dari keasaman di vagina. Lalu ada granula bulbouretralis. Nah, kalau granula ini dia itu bentuknya kecil kayak kacang gitu. Dia itu letaknya ada di dalam diafragma urogenital, tepatnya di bawah musculus sphincter uretra externum. Nah, nanti tuh dia salurannya akan bermuara pada uretra pars spermiosa. Terus si granula bulbouretralis ini dia itu homolog sama granula vestibularis mayor yang ada pada wanita. Lalu fungsi dari granula ini tentu saja untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi, yang mana dia tuh nanti berisi cairan mukus untuk pelumas sebelum melakukan hubungan seksual. Next ada fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Fertilisasi seperti yang kita tahu adalah proses penyatuan gamet wanita dan juga pria. Jadi kan saat berhubungan seksual, pria itu akan mengalami ejakulasi. Nah, 5 sampai dengan 10 menit setelah ejakulasi, sperma akan bergerak melewati kanalis cervicalis lalu ke uterus hingga sampai ke sel telur yang ada di ampula tuba. Nah, pergerakannya ini nanti akan dibantu sama kontraksi uterus dan juga tuba Fallopi yang dirangsang oleh prostaglandin dan oksitosin. Nah, pertama-tama untuk membuahi sebuah ovum, sperma itu harus melewati corona radiata dan juga zona vellucida yang mengelilingi sel telur. Nah, sperma yang akan membuahi itu menembus corona radiata melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma, yaitu fertilin. Nah, si fertilin ini nanti akan berikatan dengan reseptor JP3 yang ada pada lapisan luar zona vellucida. Terus, pengikatan sperma dengan reseptor ini akan memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona vellucida. Nah, si enzim akrosom ini akan mencerna zona vellucida, memampukan sperma dengan ekornya yang masih bergerak untuk membentuk jalur ke membran plasma ovum. Dan ketika sperma mencapai ovum, membran plasma kedua sel ini akan berusi. Nah, sperma pertama yang mencapai ovum itu sendiri akan berfusi dengan membran plasma ovum, dan kepalanya yang membawa DNA akan memasuki sitoplasma ovum. Setelah itu, sperma akan merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum, yang mana nantinya akan menginaktifkan reseptor JP3 dan mengeraskan zona vellucida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Nah, ovum yang telah dibuahi tadi secara progresif itu akan membelah dan juga berdiferensiasi selagi dia akan bergerak dari tempat fertilisasi di ampula tuba tadi sampai ke tempat implantasi di uterus. Nah, jadi si zigot itu akan mengalami sejumlah pembelahan sel mitosis untuk membentuk suatu bola padat yang disebut dengan morula. Nah, kemudian si morula yang telah turun ke uterus akan terus berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi blastokista yang nantinya akan melakukan implantasi. Nah, kan tadi implantasi itu dilakukan sama blastokista. Jadi blastokista itu dia punya bagian massa sel dalam, yang mana nanti itu dia ditakdirkan untuk menjadi janin. Terus pada bagian luarnya itu dia ada troploblast. Nah, si troploblast ini nantinya akan menyelesaikan proses implantasi dan juga nanti akan berlanjut berkembang menjadi plasenta pada bagian janin. Implantasi dimulai ketika blastokista yang terapung bebas melekat ke lapisan endometrium. Nah, setelah berkontak dengan endometrium, korda sel troploblastik mulai menembus endometrium. Kemudian, korda sel troploblast ini akan lebih lanjut menggali ke dalam endometrium karena sel-sel troploblastik yang menutupi massa sel dalam mengeluarkan enzim-enzim pencerna protein. Nah, enzim-enzim inilah yang mencerna sel-sel endometrium dan membentuk jalan sehingga menyediakan lubang untuk blastokista masuk. Terus, tepi antara sel-sel di jaringan troploblastik mengalami disintegrasi. Oh ya, jaringan endometrium di tempat kontak yang terangsang oleh invasi troploblast itu mengalami perubahan drastis yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menunjang mudiga yang berimplantasi. Nah, jaringan endometrium yang mengalami modifikasi itu disebut dengan desi2. Nah, ke dalam jaringan desi2 yang sangat kaya nutrisi inilah blastokista akan terbenam.
Nah, setelah blastokista membuat terowongan ke dalam desi-2, suatu lapisan sel endometrium akan menutupi permukaan lubang sehingga mengubur total blastokista di dalam lapisan dalam uterus. Nah, tapi lapisan trophoblast itu terus mencerna sel-sel desi-2 sekitar untuk menghasilkan energi untuk medigah sampai nanti plasenta terbentuk. Kita akan membahas mengenai alur perjalanan urin pada traktus urinarius. Jadi di sini ada renal, ureter, vesika urinaria, serta uretra. Nah, renal atau ginjal yaitu adalah organ yang nantinya bakal menghasilkan urin, di mana di dalam ginjal ini terjadi 3 proses. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, lalu reabsorpsi dan augmentasi. Nah, untuk filtrasi glomerulus dia itu adalah proses penyaringan darah yang akan meloloskan molekul berukuran kecil yang mengandung zat-zat berbahaya sistem metabolisme dan bersifat racun bagi tubuh. Filtrasi ini dia terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, si glomerulus ini dia fungsinya adalah untuk menyaring air, garam, asam amino, glukosa, urea, dan sebagainya. Nah, setelah itu hasil filtrasi di glomerulus tadi akan mengalir menuju ke kapsula Bowman dan menghasilkan urin primer. Terus nanti bakalan ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi urin primer yang tadi terkumpul di kapsula Bowman itu akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadi reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, si zat-zat tadi itu nanti akan masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi si tubulus tadi. Nah, dari proses reabsorpsi inilah akan dihasilkan urin sekunder yang mengandung sisa metabolisme, nitrogen, dan urea. Tapi si urin sekunder ini nanti bakalan masuk ke lengkung Henle, di mana di lengkung Henle descendens nanti itu akan terjadi osmosis air. Sedangkan pada lengkung Henle ascendens garam Na akan dipompa keluar dari tubulus. Jadi nanti urin sekunder yang dihasilkan itu bakalan menjadi lebih pekat tetapi volumenya tetap. Dan yang terakhir ada proses augmentasi. Nah, jadi nanti tuh urin sekunder dari lengkung Henle ascendens itu akan masuk ke dalam tubulus distal untuk masuk ke tahapan augmentasi, yaitu pengendapan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, jadi selama melewati tubulus distal ini, urin banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Nah, hasil akhir dari tahap augmentasi adalah urin sesungguhnya, yang mana urin sesungguhnya itu mengandung urea, asam amonia, sisa-sisa metabolisme, dan sisa-sisa zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, misalnya vitamin B dan C. Terus juga ada obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Selanjutnya ada ureter. Nah, ureter ini merupakan pipa muskularis yang berfungsi mengangkut urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Jadi kan tadi setelah urin dihasilkan oleh ginjal, si urinnya itu akan memasuki pelvis renalis dan menuju ke ureter. Nah, ureter ini dia memasuki apertura pelvic superior lalu memasuki basis vesika urinaria dalam keadaan miring. Tujuannya adalah untuk mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Nah, terdapat 3 penyempitan pada ureter. Yang pertama, yang nomor 1 itu ada ureteropelvic junction. Yang kedua itu adalah penyempitan saat ureter menyilagi bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvic superior. Dan yang ketiga adalah penyempitan saat ureter memasuki vesika urinaria. Next ada vesika urinaria. Jadi urin dari ureter ini kan tadi bakalan dialirkan ke vesika urinaria ataupun kantung kemih. Nah, dia itu nanti bakalan ditampung sementara waktu. Nah, vesika urinaria itu hanya menampung kurang lebih 300 ml urin. Nah, terus pengeluaran urin itu nanti bakalan diatur oleh otot-otot sphincter. Nah, terdapat perbedaan dalam hal letak vesika urinaria antara pria dan juga wanita. Jadi kalau misalnya pada pria, si vesika urinaria dia itu letaknya ada di antara pubis dan juga rektum. Sedangkan pada wanita, vesika urinaria terletak di antara pubis dan uterus. Dan yang terakhir ada uretra. Uretra itu merupakan saluran yang berasal dari basis vesika urinaria hingga ke ostium uretra externum. Jadi si uretra ini yang nanti bakalan mengalirkan urin dari si vesika urinaria sampai dengan keluar tubuh melalui si ostium uretra externum tadi. Nah, dia itu terbagi menjadi beberapa pars. Yang pertama itu ada pars prostatica.
dimana seperti namanya dia itu dikelilingi prostat dengan panjang mencapai 3 sampai dengan 4 cm. Nah, pada pars ini terdapat muara ductus prostatikus yang ada di sebelah kanan dan kiri crista uretralis. Terus ada pars membranosa, dia itu adalah pars terpendek di mana dia itu sudah menembus diafragma urogenital. Terus dia itu dikelilingin sama musculus sphincter uretra externa. Nah, terus di bagian lateral ujung terminalnya itu terdapat glandula bulbouretralis. Dan yang terakhir ada pars sponggiosa, yang mana dia itu pars terpanjang, panjangnya itu kurang lebih 15 cm. Terus dia itu merupakan muara dari glandula bulbouretralis dan juga glandula litre. Nah, pada pars sponggiosa ini terdapat fossa navicularis, yaitu pelebaran uretra sebelum orificium uretra externum. Yang terakhir kita akan membahas mengenai mekanisme proses berkemih. Jadi kan tadi vesika urinaria itu hanya menampung kurang lebih 300 ml urin kan. Nah, jadi saat volume urin mencapai angka tersebut, vesika urinaria akan tergang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak. Sehingga pada saat itulah orang-orang memiliki keinginan untuk berkemih. Nah, jadi untuk mekanismenya itu, impuls afferens akan dibawa oleh serabut afferen melalui nervis planvici pelvici menuju medula spinalis sakral 2 sampai dengan 4. Nah, sebagian serabut afferen itu akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Terus impuls efferen itu akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 sampai dengan 4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesicae dan merelaksasi musculus sphincter vesicae, itu sphincter uretra internum. Dan impuls efferen lainnya yang dikirimkan oleh nervus pudendus akan merelaksasi musculus sphincter uretrae bagian externum. Nah, seperti itulah mekanisme proses berkemih. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.